Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa yang berbahagia, dimanapun Anda berada. Secara syariat, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan termasuk kita hanya untuk beramal atau beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini sudah sering kita baca dan kita hafal. Namun, ada satu hal yang perlu kita pahami dan kita resapi. Apakah ibadah yang kita lakukan selama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya atau tidak? Ini hati-hati. Terkadang dibuka bagi kita pintu untuk beramal, tapi tidak dibuka bagi kita pintu kabul. Inilah yang dimaksud. Rubama futiha laka babul amal, ma futiha laka babul kabul. Dibuka bagi kamu pintu untuk beramal, namun tidak dibuka bagi kamu pintu kabul. Ini yang sangat kita khawatirkan dan kita sayangkan. Terkadang hati kecil kita merasa bangga karena sudah bisa melakukan ibadah dengan banyak, termasuk bangun untuk salat subuh, salat tahajud, salat duha, dan lain-lain. Dan bangga pula dengan bisa berjamaah ke masjid setiap waktu. Kita rajin beribadah. Hampir semua amalan sudah kita lakukan. Tapi terkadang satu pun ibadah kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah sesekali kita berpikir seperti itu? Sebenarnya setiap ibadah yang kita lakukan, kita harus benar-benar takut dan berharap bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah pentingnya ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, termasuk ilmu tasawuf, kita masih merasa bangga dalam beribadah. Seakan-akan ibadah yang kita lakukan itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga merasa diri taat bila dibandingkan dengan orang lain. Perasaan-perasaan seperti ini harus mampu kita hilangkan. Ini penyakit ujub atau kagum pada diri sendiri dan sangat berbahaya bagi diri kita. Kenapa kita tidak boleh merasa bangga dalam beribadah? Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah ibadah yang kita lakukan selama ini sudah benar-benar diterima oleh Allah atau tidak. Ini sangat rahasia. Rahasia kita ini hanya Allah saja yang tahu. Manusia ini pun terbagi kepada 4 golongan. Dalam kitab Sirajut Thalibin dijelaskan bahwa manusia ini terbagi menjadi 4 golongan. Mari kita simak golongan itu satu persatu. Golongan pertama, manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai ahli ibadah dan ahli surga. Siapa mereka? Mereka itu para nabi, para rasul, para wali, para ulama, dan juga para orang saleh. Golongan kedua, manusia ini diciptakan oleh Allah bukan sebagai ahli ibadah dan bukan juga ahli surga. Siapa mereka? Mereka itu para pembangkang atau orang-orang kafir. Hidup mereka dalam keadaan kufur dan mati pun dalam keadaan kufur. Golongan ketiga, manusia ini diciptakan oleh Allah bukan sebagai ahli ibadah
tapi menjadi ahli surga. Siapa mereka? Mereka itu hidup dalam keadaan kafir atau juga maksiat. Tapi di akhir hidup mereka, Allah berikan hidayah, sehingga mereka itu mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan keempat, manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai ahli ibadah, tapi bukan ahli surga. Mereka itu ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang paling kita takutkan, wahai saudaraku. Karena itu, siapapun kita, janganlah merasa bangga ketika kita sudah rajin beribadah. Ibadah itu belum bisa menjamin seseorang untuk bisa masuk surga. Seseorang itu bisa masuk surga hanya dengan ridha Allah semata. Sedangkan ibadah itu hanya sebagai ta'zim kita saja kepada Allah. Bukan berarti kita tidak perlu ibadah. Ibadah itu penting, karena dengan ibadah itu pula kita ini bisa menggapai rahmat Allah atau ridha Allah. Cuma saja kita tidak boleh sombong dengan ibadah yang kita lakukan itu. Karena nasib kita tidak tahu kita termasuk golongan yang mana. Apakah termasuk golongan yang pertama, kedua, ketiga, atau golongan yang keempat? Tentu semua kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.